Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anastasia Rifatul Ainuria. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan karir dari Ginsberg. Menurut teori Ginsberg, pemilihan karir dalam proses perkembangan karir merupakan bagian dari proses perkembangan secara keseluruhan. Nah, Ginsberg mengatakan bahwa individu itu melewati 3 tahap pemilihan karir. 3 tahap ini apa saja? Yakni tahap fantasi, tahap tentatif, dan juga tahap realistik. Perlu diketahui bahwa teori perkembangan karir dari Ginsberg ini merupakan hasil kerjasama tim yang beranggotakan Elik Ginsberg, yakni seorang ahli ekonomi. Lalu ada S. Ginsberg, seorang psikiater, dan juga S. Axelrod, seorang sosiolog, dan J. Herma, seorang psikolog. Pada tim ini itu mempelajari tentang pengaruh perkembangan terhadap pemilihan karir. Penelitian ini secara sederhana menjelaskan bahwa pilihan karir merupakan suatu proses yang tidak dapat dirubah dan juga terjadi dalam periode yang jelas dan digolongkan berdasarkan sejumlah persetujuan yang dibuat oleh individu antara harapan dan kemungkinan. Kita lanjut pada pembahasan periode perkembangan karir menurut Ginsberg. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa setiap individu melewati beberapa periode perkembangan karir, yakni periode fantasi, yakni individu dengan rentang usia sebelum umur 11 tahun, lalu melalui periode tentatif, individu dengan rentang usia kisaran 11 sampai 17 tahun, lalu melewati tahap realistis, yakni individu dengan rentang usia 17 tahun ke atas. Kita akan bahas satu persatu secara singkat periode perkembangan karir menurut Ginsberg ini. Yang pertama ada masa fantasi atau tahap fantasi. Nah, pada masa ini atau pada tahap ini, proses pemilihan karir bersifat sembarangan tanpa didasarkan pada pertimbangan secara rasional dan objektif mengenai kenyataan dan hanya berdasarkan khayalan. Karakteristik yang bias ini dilihat pada masa ini, yakni karakteristik dari masa fantasi ini, yakni yang pertama ada belum memiliki gambaran karir yang pasti, yang kedua ada pengalaman diperoleh dengan bermain dan sosialisasi teman sebaya, yang ketiga menjelang akhir tahap ini bermain menjadi berorientasi kerja. Tadi sudah dijelaskan bahwa masa fantasi ini yakni individu yang berada pada rentang usia di bawah umur 11 tahun. Nah, banyak kan mungkin teman-teman melihat contoh di lapangan bahwa ada beberapa anak di bawah umur 11 tahun itu pasti kebanyakan kalau ditanya kamu bermimpi jadi apa, kamu ingin jadi apa, pasti kebanyakan jadi kayak dokter, jadi polisi, jadi apa, karena pemikiran mereka itu masih berhayal akan suatu karir di masa depan gitu. Jadi belum mengetahui secara rinci tentang karir yang mereka sebutkan itu. Kita lanjut pada masa tentatif. Masa tentatif atau tahap tentatif ini merupakan masa perkembangan dari masa fantasi, yang mana dalam masa tentatif pilihan karir anak mengalami perkembangan. Mula-mula pertimbangan karir itu hanya berdasarkan kesenangan atau hanya angan-angan sembarangan dalam memilih karir. Sedangkan dalam masa ini individu atau anak-anak itu punya ketertarikan atau minat. Sedangkan faktor-faktor lain itu masih belum dipertimbangkan. Mungkin ada beberapa faktor lain yang belum dipertimbangkan. Menyadari bahwa minatnya berubah-ubah, maka anak akan mulai menanyakan kepada diri sendiri apakah dia mampu mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu pekerjaan itu, atau apakah kapasitas itu cocok dengan minatnya. Jadi di masa tentatif ini individu atau anak-anak itu mulai
berpikir akan karir yang ia pikirkan gitu. Jadi ada perkembangan dari masa fantasi. Tetapi dalam masa tentatif itu kadang beberapa individu atau anak itu masih belum menyadari bahwa di kemudian hari itu minatnya itu bisa berubah. Nah, kita lanjut di masa relatif atau realistis. Nah, pada masa ini okupasi terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur dalam kerangka vokasional atau kristalisasi pola-pola okupasi untuk memilih jenis karir yang sesuai dengan arah tentatif mereka. Jadi di masa ini itu para individu atau anak-anak itu sudah mengalami perkembangan yang lebih realistis. Jadi mereka itu sudah punya pemikiran yang lebih realistis, bisa memilih karir yang sesuai dengan minat dan juga pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Karakteristik dari masa realistis itu yakni menggambarkan proses pemilihan karir sebenarnya, pengintegrasian kapasitas dan minat, dan juga kelanjutan perkembangan nilai-nilai. Tahapan masa realistis. Nah, tahapan masa realistis itu ada 3, yakni tahap eksplorasi, tahap kristalisasi, dan juga tahap spesifikasi. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang tahap-tahap dari masa realistis. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Nah, tahap eksplorasi adalah tahap di mana individu akan melakukan eksplorasi atau menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa tentatif akhir dan belum berani mengambil keputusan dengan memberikan penilaian atas pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Kita lanjut setelah tahap eksplorasi, yakni ada tahap kristalisasi. Tahap kristalisasi adalah tahap di mana penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang berhasil ataupun yang gagal, akan mengental dalam bentuk pola-pola karir atau vokasional yang jelas. Kita lanjut setelah ada tahap kristalisasi, ada tahap spesifikasi. Nah, tahap spesifikasi yaitu tahap pemilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Nah, di tahap ini tuh para individu udah memantapkan hatinya. Nah, pada tahap ini semua segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan yang matang dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang. Jadi lebih spesifik, mereka itu berpikir lebih spesifik dalam pemilihan karir yang akan mereka tempuh. Kesimpulan dari teori ini yakni pelaksanaan pemilihan pekerjaan yang terjadi pada individu merupakan suatu pola pilihan karir yang bertahap dan runtut yang dinilai subjektif oleh individu dalam lingkup sosial-kulturalnya sejak masa kanak-kanak hingga awal masa dewasa. Jadi dalam tahap pemilihan karir menurut Ginsberg ini para individu itu memilih karir berdasarkan pola pilihan karir yang bertahap dan runtut sejak masa kanak-kanak, jadi sejak masa kecil hingga masa dewasa. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa cepat dipahami penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.